Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuna Nokolbi dari 12 MIPA 1. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, poin pertama yang akan kita bahas mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu konsep negara kesatuan atau unitarisme. Nah, istilah negara kesatuan sudah sangat sering kita dengar. Sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Jadi apa sih negara kesatuan itu? Nah, negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Nah, negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatantra. Nah, jadi untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen-parlemen daerah. Nah, meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Nah, bagaimana sih dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita? Jadi, pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Nah, dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Selanjutnya, poin kedua yaitu karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi suatu negara yang besar dan kukuh. Nah, dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Nah, karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahannya. Nah, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Nah, proses mempertahankan keberadaan NKRI ini banyak mengalami dinamika. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama mempertahankan NKRI tidak selamanya berdiri kokoh, teman-teman, tapi juga menghadapi banyak ujian. Namun, ujian-ujian itu tidak memperlemah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi semakin memperkukuh eksistensinya di dunia internasional. Nah, berikut ini saya akan paparkan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Nah, yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949.
Yang pertama yaitu bentuk negara adalah kesatuan. Selanjutnya bentuk pemerintahan republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala sistem sekaligus kepala pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, lembaga MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan meski terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Nah, selanjutnya munculnya gerakan-gerakan antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun tahun 1948. Selanjutnya yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII di daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1900. Nah, pada masa ini yang pertama yaitu bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Nah, sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, parlementaris terdiri dari dua badan, yaitu Senat dan DPR. Selanjutnya, muncul gerakan-gerakan antara lain, yaitu Gerakan Angkatan Peran Ratu Adil atau APRAH di Bandung tahun 1950. Selanjutnya, yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau. Nah, yang ketiga yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juni 1900. Nah, pada masa ini bentuk negara adalah serikat. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik dengan presiden sebagai kepala. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Nah, selanjutnya diberlakukannya Undang-Undang Dasar Serikat Republik Indonesia tahun 1900 dan terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, pelaksanaan pemilu pertama pada masa kabinet Burhanuddin pada tahun 1955 yang memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Nah, kegagalan konstituante dan perdebatan mendorong presiden mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Selanjutnya yaitu munculnya gerakan-gerakan antara lain. Yang pertama, gerakan DITII di Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan. Selanjutnya yaitu pemberontakan PRRI. Nah, selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa yaitu pada tanggal 5 Juni 1958 sampai dengan 11 Maret 1900. Pada masa ini yang pertama berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bentuk negara adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, pelaksanaannya terjadi penyimpangan, yaitu di mana pemimpin MPR, DPR, BPK, MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga hal tersebut berarti berada di bawah presiden. Nah, selanjutnya, masa ini dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Dan munculnya gerakan-gerakan antara lain yaitu pemberontakan G30 SPKI tahun 1000. Nah, selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1900. Nah, di mana pada masa ini sistem pemerintahan yaitu sistem presidensial. Selanjutnya pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas yang mantap. Nah, selanjutnya banyak kebaikan pada masa ini, antara lain pendapatan per kapita masyarakat meningkat, suksesnya transmigrasi, dan keluarga berencana. Selanjutnya,
terdapat penyimpangan, yaitu banyaknya praktik KKN dan pembatasan hak politik rakyat. Nah, penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadi demonstrasi terhadap pemerintahan Soeharto. Nah, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Nah, sebagai gantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik. Nah, selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi, yaitu periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa sekarang ini, yang pertama yaitu munculnya kebijakan kebebasan politik, antara lain kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk parpol, dan pemilu yang demokratis. Selanjutnya, dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Selanjutnya yaitu pergantian presiden sebanyak 5 kali, yaitu B.J. Habibie pada tahun 1908. Nah, selanjutnya Abdurrahman Wahid, yaitu pada tahun 1999 sampai 2001. Selanjutnya Megawati pada 2001 sampai 2004, Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 sampai 2014, dan Presiden Joko Widodo sejak 2014 sampai. Nah, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita, dan tentunya semoga bermanfaat. Baik, saya Ayona Manokolbi. Terima kasih dan